Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat-kalimat yang khair bimuradihi wa ghayatihi. Ucapan-ucapan yang sebenarnya itu ucapan yang biasa, tapi karena diniatkan untuk kebaikan, maka dia mengandung nilai kebaikan. Misal apa Bapak Ibu? Sugul sidalekan balinda. Kemudian bedait sida barang batur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngombe kabar de semeton. Nah, kata ngombe kabar de semeton itu hal yang biasa saja. Tetapi karena sida niatkan untuk menyambung pembicaraan dan bersilaturahim, untuk menimbulkan rasa senang supaya orang yang sida ajak bicara itu merasa diperhatikan. Ngombe kabar semeton, bagus-bagus nih. Ngombe saudara anda semeton, oleh balik ngombe, keluarga bagus-bagus, pegawaian ngombe, sehat-sehat nih. Karena diniatkan untuk kebaikan, maka dia menjadi sesuatu yang khair, sesuatu yang baik. Biasa-biasa, tapi menjadi istimewa karena diniatkan untuk kebaikan. Bahkan Bapak Ibu, di dalam keadaan yang darurat, untuk suatu tujuan yang sangat penting, misalnya untuk mencegah pertumpahan darah, misalnya untuk mencegah permusuhan, suatu kalimat yang sebenarnya bertentangan dengan kenyataan, membahasan tiang pelungguh lekak di netetu, tetapi dengan tujuan untuk mencegah pertumpahan darah, kanggo tersampaian. Dan begitu dia disampaikan dengan tujuan untuk mencegah pertumpahan darah, maka itu termasuk kebaikan. Walaupun sebenarnya ucapan itu tidak benar. Contoh, tahu de tetangga anda dua kiri kanan, amak padlun barang amak Mahmud misal, atau mami padlun, mami Mahmud. Besual doang pegawaian. Mami Padlun bareng Mami Mahmud. Besual doang. Oh, bermusuhan. Sampai bermusuhan tidak berhenti-berhenti. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Sampai bahkan kadang-kadang kalau mau ketemu, milih bejaguran. Nah, kemudian si dia lihat, oh, saya tidak boleh biarkan. Pergilah sida aneng Mami Fadlun. Mami, bro tiang ule lekan Mami Ahmad. Saya Mami Ske Mahmud. Pada Ahmad baru Mahmud, mirip-mirip. Berut yang ulik lekan Mami Mahmud. Lah, bagus sebutnya sida. Ternyata saya tidak duga Mami Mahmud itu memuji sida sama Mami Fadlun. Kata dia, sebenarnya tidak ada masalah saya dengan Mami Fadlun. Masalahnya kecil, saya sayang sama dia, saya kangen sama dia, tapi saya belum bisa jumpa dia karena masih ada kesalahpahaman. Saya sayang, saya kangen. Begitu kata Mami Mahmud dek sida. Oh begitu kata Mami Fadlun. Nggih begitu. Oh apa ngangguk-ngangguk Mami Fadlun. Habis itu pulang pergi ke sebelah Mami Mahmud. Mi lah berut yang ule lekan Mami Fadlun. Bagus sebut nasida. Para nasida dengan si paling alim soleh. Misal sida ini orang baik, akhlaknya mulia. Oh ngenu. Padahal tidak pernah Fadlun tidak pernah mengatakan itu tentang Mahmud. Mami Mahmud tidak pernah ngomong begitu tentang Mami Fadlun. Tapi dengan niat supaya mutuhan hilang, supaya tidak terjadi pertumpahan darah, supaya dia kembali bersaudara, maka suatu ucapan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan, atau dalam bahasa kita gampang-gampangnya bohong, itu juga dalam hal ini itu termasuk ucapan yang baik. Kenapa? Haknan li iraqatid dima, mencegah pertumpahan darah, islahan li dzatil bain, mengakurkan atau menjumpakan kembali orang yang bermusuhan.
Paham Bapak Ibu? Sebaliknya, nih, sebaliknya. Kalau ada ucapan yang tidak baik, kita tahu dua orang bermusuhan, kita dengar si A bicara tentang si B, pergi kita ke si B, lah, buik jamaah sudah, bahasa pancor, buik borek na jamaah sudah, mohon iba, apa namanya tuh, pohon yang sedang penuh, buahnya itu habis, waktu borek sudah, habis sudah, dikuliti, diomongi, walaupun benar, jangan lakukan itu. Tidak semua yang benar perlu kita sampaikan. Bahkan kalau suatu kebenaran kita sampaikan dengan niat izkaan lil fitnah, niatnya adalah supaya semakin ribut, supaya semakin rusuh, maka kita termasuk ke dalam orang yang mencintai perpecahan dan menghidupkan fitnah. Kalau terjadi pertumpahan darah, kita ikut tanggung jawab. Yo, kan tentu si ku sampaikan kan benar yang saya sampaikan. Ama Fadlun, Mami Fadlun nyumpak, Mami Mahmud nyumpak, saling sumpah. Saya kan cuma menyampaikan. Tidak semua yang benar itu harus kita sampaikan. Kita punya tetangga, mohon maaf, korengan. Apa bahasa Anda korengan? Hah? Lalu sudah nimpekan, lah. Tetanggangku sino, wah sebulan no korengan. Goreng. Bau sekali, tidak tahan saya, baunya bau busuk. Sebulan dia korengan, pekaret terus. Benar, tapi boleh kita sampaikan itu? Nggak boleh. Apalagi di situ sukhriyatan, untuk menghina, mencela orang. Paham Bapak Ibu nih? Jadi kebaikan itu yang pertama, di situ dia mengandung kebenaran dan di situ mengandung kemaslahatan. Jangan sampai mengandung kebenaran tetapi tidak ada manfaatnya, justru bisa menimbulkan fitnah. Auliyasmut, lebih baik kita itu pesan Nabi yang pertama. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Punya tetangga Bapak Ibu? Hah? Kapan berbagi terakhir sama tetangga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingat Bapak Ibu, Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadis sahih yang lain. Apa kata Nabi? La yazalu Jibril yusini bil jar hatta zonantu annahu sayuwarithuhu. Sahabat-sahabatku, kata baginda Rasul, malaikat Jibril itu turun terus kepada saya. Tidak habis-habis, turun terus. Hanya membawa satu pesan, yaitu mewasiatkan kepada saya berbuat baik dan memuliakan tetangga. Sampai-sampai, kata baginda Rasul, sampai-sampai saya mengira bahwa tetangga itu adalah termasuk ahli waris dari saya. Ibaratnya saking terus menerus disuruh diwasiatkan, sampai-sampai seakan-akan kedudukan tetangga itu seperti ahli waris. Itu pesan dari malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita amalkan gih. Bagaimana caranya? Nah, apa cara kita memuliakan tetangga? Pertama, paling tidak niki Bapak Ibu, kaful aza, jangan menyakiti tetangga. Kotoran di rumah dibuang ke halaman tetangga. Hati-hati. Piwal kita dari pesan Nabi. Jangan sakiti tetangga. Baik dengan ucapan, dengan perbuatan, bahkan dengan persangkaan. Jangan. Yang kedua, tahammulul aza. Kalau sekali dua kali berulah tetangga kita, sabar. Itu cara kita memuliakan tetangga. Paham Bapak Ibu? Kan arak doang tetangga enta sih macam-macam gih. Kadang-kadang. Tapi kalau di jangu apa jago ini? Ada jangu, ada jago di sini ya. Hah?
Oh, jago di peraya. Jango, Sabah. Nah, di Jango, di Sabah ini tiang tahu Al-Maghfurullah Maulana Syekh sudah lama mendidik kader-kader NWDI di sini. Sehingga insya Allah mereka pelungguh semua, kita semua insya Allah bisa menjaga hak tetangga satu sama lain. Jadi memuliakan tetangga yang kedua, tahammulul aza. Tahan, jangan kehilangan kendali, jangan cepat-cepat emosi kalau tetangga kita ada satu dua sikapnya yang kurang pas. Begawe tetangga misal nih kinggih, begawe, terus ndek undang sida, gedek, ngeremon, ngeremon, gedek, ya sudah, alur wangi, ndek, ndek undang aku nengka, awas. Bulan depan aku nikahang anakku ndekku gemes ngundangi aja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitu khusyuk jamaah mendengarkan silaturahim yang dilakukan oleh Tuan Guru Bajang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan yang jelas setiap butiran hikmah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang selalu bermanfaat buat kita semua dan selalu mengena di hati kita masing-masing. Saya pikir demikian. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.